wabarakatuh. Jumpa kembali, kita belajar matematika. Materi pada kesempatan hari ini adalah materi berkaitan dengan dimensi 3. Nanti kita akan belajar apa itu yang dimaksud dengan dimensi 3. Dimensi 3 itu terdiri dari titik, garis, dan bidang ya. Nanti kita coba kita pelajari garisnya yang mana, titiknya yang mana, dan bidangnya yang mana di dalam dimensi 3 ya. Nah ini kita belajar mengenai dimensi 3. Di dalam dimensi 3 ada yang namanya titik ya. Titik itu adalah, nah ini titik ya. Kalau di dalam sebuah kubus ya, yang dimaksud dengan titik itu adalah perpotongan ya. Titik temu antara rusuk-rusuk ini namanya titik ya. Jadi definisi dari titik itu definisinya itu titik itu tidak bisa didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah atau titik ya. Jadi nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, contoh misalkan di sini lihat kubus ABCD EFGH ya. Yang di samping ini, maka di sini titik-titik kubus pada ABCD EFGH adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H ya. Nah, sekarang setelah titik, di dalam kubus juga ada yang namanya garis ya. Perlihat, bisa dilihat di sini ada yang namanya kubus ya. Nah, kubus yang dimaksud dengan garis itu adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal, itu namanya garis ya. Di mana garis tersebut, contohnya bisa dilihat di sini. Lihat kubus ABCD EFGH ya. Ya, yang dimaksud dengan garis itu adalah yang pertama adalah garis AB. Kumpulan titik-titik antara A dan B ya. Ini garis AB, ini namanya garis. Ada CG ya, ke sini ke atas, terus ada juga BG. Nah, BG di sini ini dinamakan diagonal sisi ya. Nah, ini terus AG. Nah, kalau dari A ke G kita ambil tarik garis lurus, itu akan merupakan diagonal ruang ya. Nah, ini diagonal ruang. Selanjutnya kita bahas berkaitan dengan bidang. Di dalam kubus ada yang dimaksud bidang ya. Jadi definisi dari bidang itu adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga ya. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang, lebar ya. Contoh, misalkan di sini dari kubus ABCDEFGH ini, contoh misalkan di sini ada nih, ada ABCD ya, itu namanya bidang ABCD. Terus ada juga bidang DCGH ya. Nah, ini. Nah, terus ada juga bidang BDG ya. Kalau misalkan kita ambil ke sini dari B, D, dan G, kita tarik garis ya. Nah, ini namanya bidang BDG ya. Dia berupa segitiga ya, ya, itu namanya bidang. Terus kedudukan titik, garis, dan bidang pada sebuah kubus ya. Kedudukan titik, garis, dan bidang ya, yang pertama adalah kedudukan titik dan garis ya. Kedudukan titik dan bidang, kedudukan dua buah garis, kedudukan garis dan bidang ya. Terus yang terakhir adalah kedudukan dua buah bidang ya. Oke. Lanjut yang pertama.
Di sini ada yang namanya kedudukan titik dan garis ya. Nah, di sini ada sebuah kubus ya, bisa kita lihat di sini ada sebuah kubus. Ini namanya kubus ABCD EFGH ya, yang tadi. Jadi titik terletak pada garis. Mana yang dimaksud dengan titik? Nah, titik itu adalah ini. Titik A, titik B, C, D, E, F, G, H ya, ini terletak pada sebuah garis. Di mana contoh? Anda bisa lihat di sini contohnya. Nah, ini contohnya titik B. Nah, ini kan ada titik B. Titik B itu terletak pada garis AB ya. Titik B terletak pada garis AB. Terus juga titik P. Misalkan kita taruhlah sembarang titik P ya. Di sini titik P adalah bagian ya, terletak pada garis CB, CG ya. Nah, ini kita sembarang juga Q ya. Nah, Q terletak pada garis ya, garis yang menghubungkan AB ya, walaupun itu bukan di dalam tetapi di luar. Nah, kalau garis AB ini kita tarik terus, itu nanti akan ketemu di titik Q ini ya. Terus ada yang namanya titik di luar garis. Nah, ini kan titik, kalau tadi yang terletak ya. Kalau yang titik di luar garis itu contohnya gini, misalkan titik C ini ya, di luar garis AD. AD-nya ke sini. Kan C nggak mungkin nggak sejalur dengan AD. C-nya ada di sembarang di sini. Itu namanya titik D di luar garis ya. Jadi kedudukan titik dan garis itu yang pertama titik terletak pada garis, titik di luar garis, dan contohnya lagi misalkan di sini, nah ini titik P ya, titik P di luar garis BF ya. Nah ini, oke. Lanjut lagi di sini kedudukan titik dan bidang. Kalau tadi titik dan garis, sekarang titik dan bidang. Kita bisa lihat yang pertama di sini sama seperti yang tadi, A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, ini titik terletak pada bidang. Contoh misalkan titik B. Titik B ini adanya di bidang A, B, C, D ya. Itu namanya kedudukan titik pada bidang. Terus misalkan lagi, nah ini kan P, titik P misalkan kita bikinlah P di sembarang ya. P di sembarang. Nah, P di sini itu terletak pada bidang DC, mana DC-nya? DC GH ya, DC GH. Atau bisa juga titik P ini adalah terletak pada bidang BCFG. Ya, berarti ada dua bidang yang titik P itu terletak di dua bidang. Bidang yang pertama DCGH, bidang yang kedua adalah BCGF ya. Terus di sini ada juga nah titik ya. Q pada bidang ABCD ya. Walaupun dia itu di luar. Nah, jadi ABCD-nya kalau kita gedein, nah maka titik Q ini ada di antara bidang ABCD. Nah, sekarang titik di luar bidang. Titik C di luar bidang ADHE ya ini. Karena C-nya ada di sini. Bidang ADHE-nya ada di sini. Jadi di luar ya. Jadi titik C di luar bidang ini ya. Oke, titik P juga di luar bidang. Selanjutnya adalah kedudukan dua buah garis ya, dua buah garis. Contoh kedudukan dua garis pada kubus ya. Nah, di sini ada saling berhimpit. Yang pertama adalah lihat AB ya. Garis AB dan garis AB dan BQ. Itu dia itu saling berhimpit ya. AB dan nih ya.
Terus saling sejajar, AB dan DC sejajar. Jadi jarak apa namanya arahnya sama, itu namanya sejajar. Kalau berhimpit tadi berdempetan ya. Nah, sekarang lihat yang sejajar ya. Nah, ini. Nah, sekarang saling berpotongan. Lihat garis AB, AB dan BC. Dia itu saling berpotongan ya. Saling berpotongan di di B ya. Saling berpotongan di B. Terus ada juga EG dan AP. EG dan AP ya. EG saling berpotongannya di mana? Dia itu akan saling berpotongannya di sini ya. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya tuh. Kalau kita AP kita panjangkan, EG kita juga panjangkan, akan berpotongan di sini. Nah, ketemulah di sini ya. Itu namanya kedudukan dua garis. Nah, sekarang yang keempat adalah saling bersilangan ya. Anda bisa lihat BC ya. BC tuh, saling bersilangan. BC dan AP ya, saling bersilangan. Nih. Perpotongan dan saling bersilangan hampir sama ya. Nah, ini. Terus kedudukan garis dan bidang ya, bisa kita lihat di sini. Garis terletak pada bidang ya. Sini ada BC, ABC ya, AG dan ACGE ya. Nah, ini bidang. Jadi bidang itu ada garis terletak pada bidang, ada garis sejajar dengan bidang ya. Ada garis memotong atau menembus bidang ya. Nah, ini oke, kedudukan dua buah bidang. Nah, sekarang saling berhimpit bidangnya. Ada saling sejajar ya. Nah, ini kayak di gambar ini. Ada apa namanya? Saling berpotongan sini ya. Nah, ini saling berpotongan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalian yang belum paham silakan untuk bertanya, bisa lewat chat atau datang langsung. Silakan Bapak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.